Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, maka Injil itu ada di tangan kita. Namun Injil bukan hanya di tangan kita, tapi Injil itu ada di dalam hati kita. Juga Injil itu ada di dalam hidup kita. Karena kita hidup karena Injil. Namun saudara, kita tidak berhenti di situ. Biarlah Injil itu juga ada di lidah bibir kita. Sehingga kita menjadi pemberita-pemberita kabar baik bagi dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Injil harus diberitakan sampai Kristus datang kedua kalinya. Sebagaimana gereja akan tetap hadir di dunia ini, bagaimanapun kondisi dunia ini, sampai Kristus datang kedua kalinya. Saudara, sebagaimana barang-barang di dunia ini, barang-barang yang branded hampir pasti mendapat tantangan dari barang-barang palsunya. Karena mereka mencoba mencari keuntungan dengan menggunakan merek yang sama tetapi dengan kualitas yang berbeda. Saudara, bagaimana dengan Injil? Sejak abad pertama, yaitu gereja mula-mula, maka ada saja Injil palsu yang disebarkan. Yang firman Tuhan katakan itu adalah Injil yang lain, yakni Injil yang bukan diberitakan para rasul. Artinya tidak sama dengan apa yang Alkitab beritakan. Saudara, pertanyaannya, sebenarnya apa berita Injil itu? Saudara, hari ini kita dengar banyak orang memberitakan Injil. Namun jika kita dengar, maka pesannya bisa berbeda jauh satu dengan yang lain. Saudara, mari kita membaca 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 13. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendekatan Rasul Paulus di dalam menguatkan Timotius, selain dengan nasihat-nasihat yang indah dan baik, namun juga dengan keteladanan. Sebagaimana Rasul Paulus meneladani Kristus, maka ia pun menjadi teladan bagi Timotius. Saudara, sebenarnya bukankah begitulah kehidupan orang percaya? Kita sebagai orang percaya, kita meneladani Kristus, sehingga orang boleh belajar meneladani kita karena Kristus. Saudara, Rasul Paulus, dia menguatkan Timotius untuk rela menderita. Karena Rasul Paulus pun, dia menjadi seorang yang rela menderita bagi Kristus. Mengapa demikian? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Injil adalah kabar baik Yesus Kristus, yang adalah Allah dan manusia, dengan pengorbanannya di kayu salib, serta kebangkitannya dari antara orang mati. Saudara, firman Tuhan berkata, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Saudara, Rasul Paulus secara gamblang dan jelas Injil seperti apa yang diberitakan oleh dia. Saudara, dia berkata, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Saudara, sebetulnya Rasul Paulus sedang berbicara apa? Saudara, kekristenan itu adalah Kristus. Kekristenan itu berbicara tentang person, bukan tentang peraturan, bukan tentang ritual, tetapi berbicara tentang person yang sangat-sangat indah, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Injil itu adalah Yesus Kristus. Yaitu Yesus Kristus
yang dikatakan yang telah bangkit dari antara orang mati. Artinya saudara, Yesus Kristus yang pernah mati di atas kayu salib, namun dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, ini memberitahukan kepada kita bahwa dia adalah anak Allah. Dia tidak dapat dipegang oleh Hades itu, tetapi dia mengalahkan kematian itu. Dia bangkit dari orang mati karena dia anak Allah. Namun Alkitab mengatakan yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Dia adalah Mesias. Itulah janji dari perjanjian lama bahwa tahta Daud akan kekal selama-lamanya, yaitu tahta Mesias. Saudara, di sini berbicara Yesus Kristus adalah manusia sejati. Dia bukan kelihatannya manusia, dia sungguh-sungguh manusia. Saudara, Yesus Kristus yang adalah anak Allah, Yesus Kristus yang adalah Mesias, yang telah melakukan karya Yesus kayu salib. Saudara, itulah berita Injil. Saudara, itulah yang menyelamatkan orang percaya. Saudara, bukan berita yang lain. Saudara, ketika seorang berkata memberitakan Injil, tetapi tidak memberitakan Yesus Kristus yang seperti ini, dia sedang memberitakan Injil yang lain, yang bukan diberitakan oleh para rasul, yang bukan diberitakan oleh Alkitab. Saudara, hanya di dalam nama Yesus Kristus seperti ini, keselamatan diterima oleh seorang manusia, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang orang dapat diselamatkan karenanya. Saudara, kekristenan bukan berbicara tentang peraturan agama. Kekristenan bukan berbicara tentang ritual-ritual apa yang harus dikerjakan. Tetapi kekristenan berbicara tentang person, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Mesias dan dia adalah anak Allah. Hanya dia satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau dan saya dari kebinasaan. Yang kedua, saudara, tidak ada siapapun yang dapat membelenggu pemberitaan Injil. Sebab Tuhan akan menggenapi rencana keselamatannya bagi mereka yang telah dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Saudara, firman Tuhan berkata, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka yang mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, apakah Injil dapat dibelenggu oleh kekuasaan apapun? Saudara, tidak pernah bisa. Saudara, mengapa tidak pernah bisa? Saudara, sang pemberita Injil bisa dibelenggu. Tetapi Injil tidak pernah bisa dibelenggu. Mengapa? Karena saudara, Tuhan, dia harus dan sanggup menggenapi rencana keselamatannya bagi mereka yang telah dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Saudara, pemberitaan Injil sejalan dengan rencana Tuhan yang kekal. Saudara, Tuhan yang punya rencana, dia sanggup menggenapi rencananya itu. Sehingga saudara-saudara, Alkitab mengatakan begini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Saudara, jikalau kita rela mati bagi dia karena Injil, kita akan hidup bersama-sama dengan dia. Jikalau kita bertekun, maka kita akan memerintah dengan dia. Tetapi jikalau kita menyangkal Kristus, dia pun akan menyangkal kita di hadapan Bapa. Artinya kebinasaan. Tapi saudara, jikalau engkau dan saya tidak setia, dia tetap setia. Apa artinya? Saudara, kalaupun engkau dan saya tidak setia untuk memberitakan Injil, saudara, Injil tidak pernah terbelenggu oleh engkau dan saya. Dia setia kepada apa yang dia rencanakan. Dia bisa memakai orang lain untuk memberitakan Injil. Jikalau seorang pemberita Injil terbelenggu, Tuhan pakai yang lain. Saudara, tidak ada siapapun, kekuasaan manapun yang sanggup menahan Injil untuk diberitakan. Karena Allah, dia punya rancangan bagi orang-orang pilihannya
yang pasti dia genapi untuk dia selamatkan. Sehingga saudara, semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Semuanya hanya bagi kepujian akan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, betapa dahsyat bukan pekerjaan Allah itu. Oleh karena itu saudara, janganlah engkau menjadi orang tidak setia. Jadi orang setia. Engkau menjadi orang yang terlibat di dalam pekerjaan Allah yang maha besar ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah engkau mengobarkan hati kami bagi Injil. Karena Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan umat manusia. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan berikan kami kekuatan, keberanian, sukacita, kerelaan untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.